Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang tes substantif PPG calon guru atau prajabatan tahun 2025. Nah, di sini aku akan berikan penjelasan detail ya tentang apa sih itu tes substantif untuk PPG calon guru prajabatan tahun 2025. Nah, kita langsung aja simak videonya. Jadi yang pertama yaitu aku akan bahas apa sih itu tes substantif. Nah, sebelum ke pembahasannya, di sini aku sudah cantumin bahwa tes substantif PPG Prajabatan adalah tahap seleksi untuk menjadi peserta program pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan. Tes ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan kemampuan calon guru dalam bidang keilmuan yang akan diajarkan. Tes substantif PPG Prajabatan meliputi yang pertama kemampuan dasar literasi, kemampuan dasar numerasi, penguasaan konten bidang studi, dan juga pedagogik. Nah, di sini itu pedagogik itu maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah kemampuan kita dalam mengelola pembelajaran itu seperti apa. Nah, tapi untuk pengalaman aku dulu itu nggak ada ya teman-teman pedagogik. Jadi hanya ada kemampuan dasar literasi, kemampuan dasar numerasi, dan penguasaan konten bidang studi. Jadi mohon maaf ini tadi masih aku cantumin, seharusnya aku hapus dulu. Oke, kita langsung selanjutnya. Tes ini dilaksanakan secara terpusat di tempat uji kompetensi atau TUK menggunakan aplikasi CAT ANBK. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan langsung ke tahapan tes substantif itu sendiri. Nah, tes substantif tadi aku udah bilang ya bahwa ada 3 jenis tes yang akan teman-teman hadapi di tes substantif PPG Prajabatan. Dimana tes pertama yaitu teman-teman akan mengerjakan soal kemampuan dasar literasi. Nah, di kemampuan dasar literasi ini teman-teman adalah tes yang berjumlah soalnya ada 15 dan untuk waktu pengerjaannya itu 30 menit. Nah, di sini teman-teman dituntut untuk bagaimana sih mengasah kemampuan dasar literasi teman-teman. Nah, biasanya bentuk soalnya itu seperti yang sudah aku share di video-video tentang soal kemampuan dasar literasi di channel aku ya teman-teman. Jadi kalian bisa kepoin aja gimana contoh soalnya. Kira-kira seperti itu, mirip-mirip seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tes kemampuan dasar numerasi. Nah, di tes kemampuan dasar numerasi ini juga sama dengan tes kemampuan dasar literasi, yaitu ada 30 menit waktu untuk mengerjakan 15 butir soal kemampuan dasar numerasi. Nah, di sini yang ketiga yaitu adalah tes konten bidang studi. Nah, tes kemampuan dasar numerasi ini tadi kan sama dengan tes kemampuan dasar literasi, yaitu ada 15 soal dan waktu pengerjaannya 30 menit aja. Untuk tes kemampuan tes konten bidang studi itu ada 70 soal ya teman-teman. Jadi kalau tes kemampuan dasar literasi itu 15 dan kemampuan dasar numerasi itu 15 juga, jadinya kan kalau dijumlah ada 30 soal. Nah, untuk tes konten bidang studi itu ada 70 soal. Kalau teman-teman milih soal bidang studinya itu pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD sama seperti aku, contoh soalnya itu sama juga kayak di video aku yang sudah aku share tentang soal tes konten bidang studi untuk PGSD. Jadi seperti itu, ada 5 mata pelajaran yang akan diujikan, yaitu yang pertama ada PPKN, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika, dan juga bahasa Indonesia. Nah, teman-teman perlu menguasai materi-materi dasar dari kelima mata pelajaran tersebut, karena nanti pasti akan keluar di tes konten bidang studi untuk PGSD. Kalau teman-teman memilih konten bidang studi sesuai jurusan masing-masing, misalnya ada matematika atau bahasa Indonesia saja atau seni budaya dan yang lainnya, itu juga tesnya berarti sama seperti yang sudah teman-teman pilih ya. Jadi tidak ada 5 mata pelajaran, jadinya menyesuaikan dengan bidang studi yang sudah teman-teman pilih saat pendaftaran. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut yaitu ke tes kemampuan dasar literasi. Nah, di sini tes kemampuan dasar literasi ini merupakan salah satu bagian dari tes substantif
untuk menguji kemampuan dasar literasi calon mahasiswa. Nah, di sini tes literasi ini tujuannya seperti itu, untuk menguji kemampuan dasar literasi calon mahasiswa. Jadi teman-teman pastiin perbanyak soal-soal untuk bisa teman-teman kerjakan dengan cara teman-teman mengerjakan soal-soal yang mirip untuk kemampuan dasar literasi ini. Karena apa? Nantinya itu akan berguna banget saat teman-teman mengerjakan tes yang sebenarnya. Nah, aku juga mau kasih tahu ke teman-teman bahwa untuk soal literasi numerasi itu ada pilihan ganda kompleks. Nah, pilihan ganda kompleks itu apa sih? Jadi pilihan ganda kompleks itu adalah pilihan ganda yang mampu menyuruh kita untuk memilih jawaban benar itu lebih dari satu. Misalnya ada soal, nah kita disuruh memilih jawaban yang benar itu lebih dari satu, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya yang benar itu bisa 3, bisa 2, bisa 1 aja. Itu terserah teman-teman mau milih yang mana. Nah, itu nantinya akan menentukan skor teman-teman. Kalau memang teman-teman menjawab benarnya itu ada 3 dan ternyata di kunci jawaban juga benar ada 3, nah itu tentunya poinnya akan sangat tinggi. Nah, seperti itu. Tapi juga ada pilihan ganda yang memang hanya mengharuskan kita menjawabnya itu hanya satu soal itu satu jawaban yang benar aja. Ada juga pilihan jawabannya itu yang memang menyuruh kita untuk memilih setuju, tidak setuju, mungkin, tidak mungkin, salah, dan benar. Jadi kalau ada teman-teman yang bingung, kenapa sih kak kok jawabannya disuruh milih setuju, tidak setuju, salah atau benar, terus mungkin, tidak mungkin. Jadi memang seperti itu ya teman-teman. Aku berusaha membuat soal atau merangkum soal-soal yang semirip mungkin dengan yang sudah aku kerjakan dulu. Jadi ada bentuk 3 soal itu tadi. Pilihan jawaban yang benar tuh ada beberapa atau pilihan ganda kompleks. Terus ada yang memang cuma satu aja yang jawabannya benar. Terus ada juga yang memang ada yang disuruh untuk memilih mungkin, tidak mungkin, salah, benar, setuju, tidak setuju, dan yang lainnya. Jadi teman-teman seperti itu. Terus nanti juga akan ada uraiannya. Jadi tidak ada pilihan gandanya, tapi kita disuruh untuk mengetik jawaban atau mengisi jawaban uraian, seperti itu teman-teman. Jadi di tes kemampuan dasar literasi dan numerasi seperti itu. Nah, kalau untuk konten bidang studi sendiri itu beda ya. Jadi tidak ada pilihan ganda kompleks dan lainnya itu tidak ada. Hanya pilihan jawaban yang benar aja yang ada. Jadi pilihan jawabannya pasti satu yang benar itu, yaitu aja gitu teman-teman. Nah, untuk kemampuan dasar numerasi, jadi tes numerasi ini adalah tes untuk menguji kemampuan numerik calon peserta PPG Prajabatan. Tes ini bertujuan untuk menyaring calon peserta yang memiliki kemampuan numerik yang baik. Tes numerasi PPG Prajabatan menguji kemampuan calon peserta dalam apa? Kecepatan berpikir logis, keterampilan komputasi, pemahaman konsep matematis, kemampuan problem solving. Nah, jadi ini ya teman-teman, kira-kira gambaran untuk kemampuan dasar numerasi tesnya tuh seperti ini. Jadi soal-soal yang sudah aku cantumin di video-video sebelumnya itu sudah mencangkup ini tadi, kecepatan berpikir logis, komputasi, konsep matematis itu sudah ya. Jadi tidak melulu harus menghitung terus, itu tidak. Jadi ada yang memang soalnya itu kita disuruh untuk berpikir logis dan juga penalaran kritis. Nah, itu seperti itu soalnya untuk numerasi. Nah, yang selanjutnya yaitu tes konten bidang studi. Nah, konten bidang studi ini yaitu adalah salah satu materi yang diujikan dalam tes substantif PPG Prajabatan. Tes ini bertujuan untuk menguji kemampuan calon guru dalam bidang studi yang akan diajarkan. Misalnya aja kalau memang teman-teman tuh jurusan sejarah misalnya. Nah, jurusan sejarah berarti konten bidang studinya soalnya gimana ya? Tentang sejarah, tentang hal-hal yang berhubungan dengan sejarah. Jadi tidak keluar dari konsep itu, seperti itu teman-teman. Karena kan nantinya teman-teman akan menghadapi atau mengajar dengan bidang studi tersebut. Jadinya kita dites seperti ini nih teman-teman, dites substantif. Itu yang sudah aku rangkum ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dan juga semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar dan juga terus untuk memperkaya diri teman-teman dengan perbanyak latihan-latihan soal supaya teman-teman tuh makin pede dalam mengerjakan soal dan substantif nantinya. Itu dulu dari aku, semoga teman-teman suka. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe and share supaya video aku bisa bermanfaat buat yang lain. Itu dulu dari aku ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.